Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama dan menyapa kita juga secara pribadi. Saya membacakannya tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang ke-9 mengatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bagian dari keluarga. Ibu bapak kalau ditanya siapa yang sudah berkeluarga, mungkin saudara-saudara ada yang tunjuk tangan. Sekalipun belum berkeluarga, kita bagian dari keluarga. Tuhan juga merencanakan keluarga sejak awal penciptaan. Laki-laki dan perempuan mereka dipersatukan. Yang kedua, bumi ini tidak akan berjalan, atau dengan kata lain, maju mundurnya kehidupan di bumi ini tergantung dari awal dasar sikap kehidupan keluarga. Apakah itu keluarga inti, ayah, ibu, anak, atau hanya suami istri, atau mungkin keluarga marga, keluarga suku, keluarga dalam satu negara, keluarga dalam benua, dan keluarga di bumi ini. Keluarga artinya yang memiliki keterikatan hubungan baik darah maupun batin. Dengan kata lain, kita semua adalah keluarga. Perkembangan bumi, perkembangan kehidupan ditentukan dari kehidupan keluarga inti.
Kalau semua keluarga inti memiliki kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan dan melakukan tanggung jawabnya, maka bumi ini pasti menerima dampak kebaikan itu. Maka dasar berkeluarga adalah anugerah dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Suami istri memiliki kesempatan untuk saling mengasihi. Dan mereka juga diberi kesempatan memiliki keturunan ataupun tidak. Dengan kehadiran anak, itu anugerah Tuhan. Dan bahkan cucu, cicit. Kenapa saya buka dari keluarga? Melalui nats hari ini sesuai dengan topik Tuhan setia dalam kasih. Tapi justru terbalik dalam pemberitaannya. Satu hamba Tuhan yang bernama Hosea, yang seharusnya memiliki keluarga atau paling tidak pasangan yang baik, justru disuruh oleh Tuhan menikah dengan perempuan sundal. Tidak masuk akal, ibu bapak saudara-saudara. Maka disebut tadi dalam ayat 2 dan ayat pertama dalam perikop ini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Apa yang mau dikatakan? Kembali ke konsep pertama tadi, ibu bapak dan saudara-saudara. Tuhan mau berbicara melalui keluarga Hosea. Dan pada gilirannya dia menikah dengan perempuan sundal yang bernama Gomer binti Diblaim. Membuka sikap hidup keluarga yang lebih besar suatu bangsa, yaitu Israel. Bahwa mereka dianggap sebagai bangsa yang bersundal. Mereka dianggap sebagai bangsa yang meninggalkan Tuhan pencipta alam semesta dan mencari ilah lain. Itu dianggap sebagai persundalan. Maka ada gambaran bagi mereka bagaimana Tuhan marah terhadap sikap yang demikian. Jangankan Tuhan ya, kita juga sebagai manusia masih punya pacar. Ternyata pacar kita pergi ke orang lain. Kalau saya tanya siapa yang senang pacarnya pergi begitu saja kepada orang lain. Padahal kamu sudah memberikan cinta kasihmu dengan tulus. Saya sendiri tidak setuju dengan itu. Dan mungkin saya marah. Apalagi Tuhan. Tuhan adalah pencipta bumi dan segala isinya. Tuhan adalah pemilik kasih. Tapi jangan salah, Tuhan itu pencemburu. Akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Dia cemburu. Dia tidak mau dinomorduakan. Karena Tuhanlah pemilik manusia, sama seperti kita. Saudara-saudara, keluarga Hosea sebagai gambaran. Gambaran kenakalan, gambaran kedegilan, gambaran ketidaktaatan suatu bangsa yang seharusnya tunduk kepada Tuhan. Maka Gomer, seorang perempuan sundal itu, yang melahirkan anak-anak dan melalui nama mereka, Tuhan menunjukkan apa? Murkanya. Gomer melahirkan anak pertama dan diberi nama Israel. Apa artinya? Tuhan mengatakan sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Jadi nama itu memiliki makna. Diberi nama Israel berarti Tuhan akan menghukum. Lalu perempuan sundal itu yang adalah istri dari Hosea melahirkan seorang anak perempuan. Dan diberi nama Lo Ruhama.
Yang artinya sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Wah, luar biasa amarah Tuhan ini. Dia tidak mengampuni lagi. Lalu yang ketiga, Gomer melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Lo-Ami. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Saudara-saudara, dari 3 nama anak ini dan dari seorang ibu yang sundal Gomer itu, Tuhan benar-benar menunjukkan amarahnya. Tuhan benar-benar menunjukkan bagaimana dia melihat tidak toleran terhadap kejahatan-kejahatan. Tapi jangan salah, melalui keluarga Hosea, Tuhan mau menyapa umatnya. Sekarang apa yang mau kita gali dari nats ini? Bagaimana melalui keluarga kita, melalui ayah, ibu, melalui anak-anak yang ada bersama kita masing-masing, Tuhan berbicara ke seluruh dunia ini. Tuhan berbicara ke lingkungan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan bahwa Dia ada. Tuhan itu tidak pernah hilang. Dan Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu selalu terjaga, menjaga saya, menjaga saudara-saudara. Apa artinya? Karena Dia mengasihi kita. Di sini nama-nama anak menjadi bagian dari amarah Tuhan bagi umat yang sangat nakal itu. Tapi saya kira di tengah keluarga kita selalu orang tua membuat nama-nama kita adalah nama-nama yang berisi doa-doa. Kita buat nama putri kita yang sulung ini si Dame supaya apa? Supaya dalam hidup keluarga kita selalu terjadi kedamaian atau shalom, kira-kira begitu. Dan saya kira jarang orang membuat nama anaknya derita, sekalipun ada itu. Derita. Bukan berarti mereka mau supaya keluarganya menderita. Tapi hanya mengingat ketika dia lahir, keadaan mereka menderita, dan mereka berusaha untuk berjuang supaya derita itu dalam hidup mereka tiada. Bukan anaknya itu yang tiada, bukan. Tapi pengalaman kepahitan yang mereka alami. Maka dibuat namanya derita. Luar biasa. Dari ungkapan yang berbeda, justru ada pengharapan untuk lebih baik. Demikian halnya dengan firman hari ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ada yang diberi nama Israel, ada yang diberi nama Lo-Ruhamah, ada yang diberi nama Lo-Ami. Ternyata setelah dijejaki ke ayat-ayat berikutnya, Tuhan sebenarnya menunjukkan cinta kasih-Nya supaya umatnya mau bertobat. Lihat, kira-kira begitu, anak-anakku, sekalipun kamu pergi ke berhala-berhala lain, sekalipun kamu sundal, tidak lagi mengikutiku, tapi kasihku begitu besar bagimu. Seperti Hosea yang mengasihi Gomer yang sundal itu. Kira-kira begitu. Seperti Hosea yang mengasihi hambaku, yang mengasihi perempuan yang tidak tahu diuntung itu. Seperti itu aku mengasihimu, anak nakal, orang yang tidak tahu diuntung, bangsa yang bebal, yang keras kepala. Ingat, aku mengasihimu. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan itu mengasihi mereka sebenarnya. Jadi dalam bahasa Batak ada ungkapan begini, mungkin adik-adik kami yang kelahiran di sini jarang dan tidak pernah mendengar. Hata mate, roha mangulu. Kira-kira begitu. Perkataan itu mematikan, tapi sebenarnya keinginan
yang ada dalam hatinya kehidupan. Nah, seperti misalnya orang tua yang sangat marah sama anaknya. Naso hasia. Kira-kira begitu. Padahal dalam hatinya anaknya tidak mau. Orang tua mana yang mau anaknya tidak jadi pribadi yang baik? Tidak ada ya. Tapi dia bilang begitu. Orang bodoh. Siapa orang tua kalau ditanya senang sekali ketika anaknya menjadi bodoh atau tidak baik perilakunya? Tidak ada. Tapi ketika mereka marah mengatakan, udah sana kau. Nah, dengan kata-kata yang tidak baik atau menyedihkan. Padahal dalam hati kecilnya orang tua itu sangat mengasihi saya, mengasihi saudara-saudara. Coba siapa yang duduk di sini sekarang yang dapat duduk tanpa cinta kasih orang tua? Kecuali yang sudah yatim piatu ya. Mereka selalu mendoakan kita. Ayah selalu mendoakan saudara-saudara. Sekalipun mungkin kenyataan ibu sering lebih mendoakan. Ayah lebih mengkhawatirkan. Mungkin ibu lebih dekat bagimu. Enggak apa-apa, itu adik kita, adik kecil. Kita juga seperti dia dulu. Mungkin karena dia dengar suara saya dari sini, maafkan daku adik kecil. Ya, enggak apa-apa nang. Kita juga seperti itu dulu kan menangis kan. Begitu lahir digendong, semua tertawa, dibuat pesta hajatan. Gitu. Kenapa begitu? Karena orang tua kita mengasihi kita. Kalau di orang Batak dibuat melek-melekan begitu. Kumpul, bincang-bincang semalaman. Karena bersyukur atas kelahiran si Ucok dan si Butet, kan begitu. Kita disambut dengan baik. Kita dirawat dengan baik. Dan tidak ada orang tua yang tega, hanya orang tua yang jahat, yang tega menelantarkan anaknya. Tuhan masih jauh dari itu, lebih dan lebih cinta kasihnya bagi umatnya dan bagi kita. Itu yang mau dibuka. Melalui keluarga Hosea, Tuhan berbicara, umatku, kenakalanmu itu robah, sikapmu itu robah, perilakumu itu robah. Karena ingat, setelah nats ini ada janji keselamatan. Tadi kita baca sampai ayat 9, ayat 10, 11, 12 dikatakan begini. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Itu ada perubahan 180 derajat. Di mana ada dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Terjadi perubahan. Itulah cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan, cinta agape, cinta yang penuh pengorbanan tanpa harus kita bayar. Itulah. Seperti itu cinta kasih orang tua kita bagi saudara-saudara. Bagaimana? Harapan-harapan orang tua di dalam doanya bagimu yang telah memberi nama bagimu. Sudahkah itu kamu pertanggungjawabkan dengan baik? Ada perkataan, apalah arti sebuah nama? Apa betul apa arti sebuah nama? Ya tidak ada arti sebuah nama kalau tidak dijaga. Maka perlu menjaga nama baik. Dijaga. Kalau anak-anak Tuhan dijaga. Kalau anak-anak pendoa dijaga. Kita perlu menjaga. Jagalah nama baik keluarga. Jagalah nama baik ayah dan ibu. Jagalah nama baik dirimu. Kita masing-masing bertanggung jawab
dari perilaku, sikap masing-masing. Mari kita menjaga. Karena ternyata Tuhan berbicara melalui kita masing-masing. Sudah beberapa kali selalu saya sebutkan dalam khotbah, kita hadir di bumi ini bukan tanpa rencana dari Tuhan. Sekalipun berulang-ulang saya kira tidak salah mengulanginya. Dari mana buktinya Pak Pendeta? Kok jadi saya manusia? Coba dulu masing-masing berpikir, kok jadi saya manusia? Ini semua udah rata-rata dewasa ya, untuk anak kecil mungkin nanti boleh dijelaskan oleh orang tua. Kok jadi kita jadi manusia? Padahal banyak bakal manusia yang tidak jadi manusia. Kita yang terpilih jadi manusia. Ini secara biologi ya. Kok kita tinggal di bumi yang kecil ini dibandingkan dengan planet lain? Oh, itu rencana Tuhan. Kenapa kita tidak dibuat di planet yang sangat besar? Itu kuasa Tuhan. Lalu masing-masing kita bertanya, kok aku di lembaga ini? Kok aku jadi dokter? Kadang kita tidak tahu kita mau jadi apa. Memang ada cita-cita kita. Begitu. Saya dari kecil bercita-cita memang jadi pendeta, ternyata jadi pendeta. Dari kecil. Itu karena waktu saya kecil datang calon pendeta dan seorang pendeta ke rumah berkunjung dan berbincang-bincang. Hanya mendengarkan mereka saya tertarik. Lalu mama saya selalu mengatakan, begitu selesai liturgi waktu kecil, orang selalu diam dan saya kembali ke bangku. Begitu pulang dari gereja, mama saya selalu bilang, nanti kamu jadi pendeta. Selalu bilang. Dalam doanya juga. Itu doa. Perkataan itu adalah doa. Betul. Sama seperti kita di sini. Di sini juga ada taruna. Taruna apa dari kepolisian ya? Dari taruna? Angkatan Laut? Angkatan Udara? Penerbangan? Taruna ada di sini. Datang bersama kita. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara juga datang dari tempat masing-masing ke tempat ini. Sudah lihat keluar ayah dan ibu? Itulah suami istri yang baik. Kalau tidak baik, suaminya akan mengatakan, udah bawa sana anak itu. Seperti saya waktu kecil, kalau kotor, seorang ayah mengatakan, nah ini kotor ini anakmu. Bau. Tapi begitu dimandiin dan harum. Oh anakku. Oh buruki. Kalau bodoh, kamu gak pintar ngajar katanya sama mama. Sama si ibu. Tapi kalau sudah juara, anak siapa dulu dong? Anak Pak Siahaan. Anak siapa dulu dong? Anak Pendeta Silitonga. Begitu. Tapi kita lihat dalam keluarga bersama. Itu contoh yang langsung kita lihat. Saudaraku. Amang ini kami kan belum berkeluarga, belum menikah. Nanti 5 tahun lagi kamu ada yang sudah menikah dan punya anak. Bagaimana keluargamu menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk menyapa dunia ini. Atau mungkin 10 tahun lagi. Atau mungkin 28 tahun lagi bagi anak kecil yang duduk di situ. Artinya kita sebagai bagian dari keluarga memiliki tanggung jawab untuk apa? Menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bersukacitalah saudaraku jikalau Tuhan menempatkan kita pribadi lepas pribadi menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kalau dibiarkan begitu saja saya kira adalah tidak baik. Kita ditempatkan sebagai siswa, mahasiswa, karyawan, rekan sekerja, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu,
sebagai jemaat, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di situ Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara. Sekali lagi bagi saudara-saudara dan bagi saya. Hosea tidak mengomel. Dia tidak menggerutu. Kenapa Hosea tidak menggerutu? Karena dia memahami rencana Tuhan. Saya kira kalau di sama saya pasti menggerutu. Tuhan ini aneh. Masa saya menikah dengan perempuan sundal? Bisa-bisa Tuhan saya marahi. Tahu-tahu Hosea tidak ada menggerutu. Dan dibuka kitab Hosea tidak ada. Dia langsung mau. Dia menurut. Karena dia tahu Tuhan mau berbicara melalui keluarganya kepada masyarakat umat yang lebih luas. Saudara-saudaraku, Tuhan juga mau berbicara kepada negara ini. Kepada lingkungan di mana saudara-saudara ada. Dan mungkin juga bagi bumi ini Tuhan mau berbicara melalui dirimu dan melalui keluarga, melalui sanak saudaramu. Pakailah dengan baik. Karena apa? Tuhan itu sangat mengasihimu. Dia yang menopang, dia yang menggendong, dia yang menyelamatkan, dia yang memberkatimu. Dia yang menggendong, dia yang menyelamatkan. Karena apa? Karena Tuhan setia dalam kasih-Nya. Dan sama seperti dalam epistel tadi diingatkan di Kolose 2. Saya membaca dalam ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali kita menerima Kristus, hidupmu tetap di dalam Dia, katanya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada kata berakar dan ada kata dibangun. Berakar dari dunia tumbuh-tumbuhan. Paling tidak dari pertanian. Berarti di epistel tadi orang Kolose sudah tahu dunia tumbuh-tumbuhan, dunia botani atau dunia pertanian. Hendaklah kamu berakar, kata berakar. Ini mungkin sudah sering saudara-saudara dengar, berakar. Berakar itu radik namanya. Radik. Mencengkram. Seperti pohon di gunung sana banyak. Ternyata ketika pohon-pohon itu berakar, dia tidak hanya berakar sendiri, tapi di bawah tanah itu, akarnya itu saling menjalin. Maka ketika ada terpaan angin, pohon-pohon itu kuat. Mengakar. Radik. Dari sana kata radikal. Mencengkram kuat. Jadi kita diajak untuk mencengkram kuat. Percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Dunia tumbuh-tumbuhan. Atau dunia pertanian. Ternyata ada dunia bangunan. Atau konstruksi. Dengan kata disebut di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dibangun. Itu konstruksi. Membangun gereja ini dengan apa? Ada tanah, ada pondasi, ada batu, ada dinding, ada besi, ada konstruksi baja. Mungkin di sini saya tidak tahu apa di atas ada. Membangun secara fisik. Dibangun di atas Dia. Dan bagi yang berumah tangga, membangun itu dalam dua sisi. Pembangunan secara fisik dan pembangunan secara apa? Cinta kasih, psikologi, dan mungkin juga secara iman. Bangunan ini tidak akan bermakna yang punya balkon kalau tidak diisi dengan puji-pujian dan cinta kasih. Tapi bangunan ini menjadi bermakna ketika kita memahami Tuhan ada bersama kita. Begitu, bangunan ini tinggal bangunan saja. Sama seperti rumah.
untuk saudara-saudara yang akan menikah membangun paling tidak 2/2 rumah sifat yang berbeda. Satu secara fisik, ada jendela, ada dinding, ada atap, ada lantai. Itu rumah secara fisik, house. Tapi perlu membangun rumah dalam arti at home, rasa betah. Biarpun rumah yang fisik itu kecil, kalau ada rasa betah, maka suami istri dan anak-anak akan berdiam dengan baik dalam rumah itu. Demikian juga di rumah Tuhan yang secara fisik, kalau ada iman percaya kepada Tuhan secara rohani, semua akan berjalan dengan baik. Ini yang mau disuarakan. Jadilah keluarga ibu bapak saudara-saudara, apakah sebagai ayah, ibu, atau anak, menjadi rumah yang dibangun secara fisik dan juga rumah yang dibangun secara rohani atau secara rasa, hubungan emosional yang baik, maka akan muncul pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang berdampak kepada sekitar. Karena hidup anak-anak Tuhan bukan hanya untuk dirinya, harus berdampak. Ada 2 dampak, dampak yang tidak baik dan dampak yang baik. Dampak mana yang harus kita pilih? Umat Tuhan yang dilayani oleh Hosea sempat memilih dampak yang tidak baik. Tapi pada akhirnya Tuhan berjanji, itu yang layak disyukuri. Mungkin saudara dan saya pernah jatuh bangun bahkan lupa akan Tuhan. Tapi melalui firman ini mau dikatakan, sejauh apapun saudara pernah meninggalkan Tuhan, Dia sangat mengasihimu. Dia sangat menyayangimu. Maka segeralah berlari di hadapannya. Keluarkan isi hatimu baginya. Maka kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Kalau sudah berakar berarti berbuah. Yesus mengatakan setiap pohon harus menyatu dengan rantingnya. Demikian juga umatku menyatu dengan aku supaya berbuah. Berbuah yang lebat dan berdampak yang baik. Jadi ketika kita mendengar Tuhan setia dalam kasih-Nya bagi umat-Nya, kita juga memahami Tuhan setia mengasihi ibu bapak saudara-saudara. Mari kita menerima itu dengan rasa syukur. Karena disebutkan dalam epistel tadi juga, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dari mana kita awali? Dari keluarga. Sekarang coba kita memeriksa diri masing-masing. Berapa kalikah saudara atau ibu bapak mengatakan terima kasih kepada pasanganmu? Ibu bapak, ketika pasanganmu menyediakan hidangan di hadapanmu. Berapa kalikah anak-anak mengatakan terima kasih kepada orang tua ketika orang tuamu memberimu uang sekolah, uang jajan, uang kuliah? Berapa kalikah kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua ketika dia berdoa bagi kita? Ini kalau jarang, tolong biasakanlah mengucapkan terima kasih. Jangan seperti seorang yang dimarahi orang tuanya, dia lari langsung marah-marah sama bapaknya, mamanya. Padahal dia mampir di satu tempat jualan mie. Kamu lapar? Katanya, iya Pak. Nah, ini semangkok mie. Lalu dia makan. Terima kasih Pak. Katanya, kamu ada apa? Aku marah sama mama. Maka aku pergi. Tadi kamu mengucapkan terima kasih sama aku hanya gara-gara semangkok mie. Hidupmu sudah lebih dari semangkok mie. Bahkan darahnya
Bahkan air ASI diberikan bagimu oleh ibumu. Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih? Lalu dia tertunduk. Saat itu dia mengatakan, terima kasih Pak, saya pulang ke rumah sekarang. Kadang kita lupa berterima kasih terhadap hal-hal yang rutin kita terima. Itu pertanda cinta kasih Tuhan melalui ayah, ibu, dan saudara-saudara kita. Mulai sekarang, mari biasakan mengucapkan terima kasih. Jadi ini khotbah bukan hanya untuk kamu, untuk saya juga. Saya juga sering begitu. Inang sudah dengan baik mengatakan, ini Pak makan, ini Pak keburu dingin, coba hanya Jadi khotbah ini juga ikut menyapa saya, ibu bapak saudara-saudara. Mari kita memahami perjuangan dari orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Sama seperti Tuhan yang mengasihi umatnya. Yang pernah memberi kita segelas air putih dan nasi sepiring. Yang mengatakan dia tidak lapar padahal sudah lapar hanya untuk memberikan anak-anaknya makan. Yang berjuang atas teriknya matahari dan hujan dan gelapnya malam. Hanya supaya kita anak-anaknya maju. Pernahkah kita berterima kasih? Umat Tuhan dalam nats ini pernah tidak berterima kasih, tidak tahu diuntung. Apakah kita menjadi pribadi yang tidak tahu diuntung? Melalui ibadah sore hari ini saudaraku, kita adalah pribadi-pribadi yang mampu bersyukur. Yang menerima kehidupan ini dengan rasa syukur. Kebaikan-kebaikan yang ada bersama kita. Di tengah keluarga masing-masing. Coba renungkan di tengah keluarga masing-masing. Mulut dan tangan orang tua yang baik memperjuangkan diriku dan dirimu. Tuhan yang mengasihimu. Kakak adik yang selalu menjadi tempat pengaduan kita. Ingat, mungkin seketika kita dapat meninggalkan keluarga kita. Tapi saat terpuruk sekalipun, hanya keluarga yang mampu memahami perasaanmu. Maka jangan pernah tidak mengasihi keluargamu di dalam Tuhan. Karena keluargamu juga dipakai Tuhan perpanjangan kasih-Nya. Sama seperti keluarga Hosea dan Gomer. Dan anaknya yang pertama Yisrael. Yang kedua Lo Ruhama. Yang ketiga Lo Ami. Tuhan sangat menyertai keluarga. Umatnya juga disapa melalui mereka. Sekali lagi, terimalah saudaraku, bahwa Tuhan memakai dirimu, keluargamu, pekerjaanmu, hidupmu, menjadi bagian dari rencana baik dan cinta kasih Tuhan. Amin.